saya Elisa Freddy Sunaji dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini akan bahas mengenai political recruitment atau yang kita kenal dengan recruitment politik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya suatu organisasi pasti membutuhkan anggota, betul? Begitu pula dengan politik. Politik membutuhkan anggota yang berkualitas untuk dapat menampung aspirasi masyarakat. Dari sana dapat kita ketahui begitu pentingnya rekrutmen politik ini. Sebelum lebih jauh membahas mengenai rekrutmen politik, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih pengertian. A few moments later. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga seperti partai politik, administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Lebih jelasnya, rekrutmen politik adalah seleksi kepemimpinan yang mengajak orang dan mencari orang yang berbakat untuk ikut andil dalam kegiatan politik. Terdapat dua mekanisme rekrutmen politik. Yang pertama yaitu mekanisme terbuka dan yang kedua yaitu mekanisme tertutup. Yang pertama yaitu mekanisme terbuka, di mana semua warga yang memenuhi syarat seperti kecakapan, kemampuan, fisik, umur dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi posisi-posisi yang ada di lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu mekanisme tertutup, di mana semua kesempatan ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja. Ujian oleh masyarakat dan tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali dari sekelompok kecil itu sendiri. Menurut Michael Rush and Philip Alpert 2000, terdapat 7 metode rekrutmen politik. Yang pertama yaitu seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan, di mana bentuk ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan dan digunakan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi atau administrasi. Yang kedua yaitu metode seleksi penyortiran, di mana metode ini merupakan metode tertua yang digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik. Yang ketiga yaitu seleksi melalui rotasi atau giliran, suatu metode yang sama yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Yang keempat yaitu seleksi melalui perebutan kekuasaan. Umumnya terdapat pada sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekuasaan. Yang kelima yaitu seleksi dengan sistem patronage, di mana sistem ini merupakan penyuapan pada sistem korupsi yang sangat rumit. Yang keenam yaitu seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Sistem ini berlawanan dengan sistem tadi, yang kelima yaitu sistem patronage. Yang ketujuh yaitu seleksi melalui koopsi. Ini merupakan metode yang terbatas, di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Two hours later. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik negara. Hal ini dikarenakan prosesnya yang menentukan siapa sajakah orang-orang yang akan menjalankan suatu sistem politik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mengerti nih mengenai rekrutmen politik. Cukup sekian pemaparan dari saya Elisa Freddy Sunaji. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.